Ini orang yang Masya Allah wali besar Sayyidina Umar. Ada beberapa karomah beliau, kita sebutkan sedikit saja. Di antaranya dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah Syekh Muhammad Dimyati, dalam hadis pertama beliau, karena ini memang hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, beliau pernah jadi terjadi waktu itu di Madinah. Di Madinah setiap tahun datang wabah kayak api begitu, api. Kalau kita nyebutnya mungkin santet kali ya. Ada api, wah teluh gitu ya. Ada api, gangguan, mengganggu penduduk Madinah. Akhirnya mereka lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada nar kulam setiap tahun yang selalu meneror kita. Akhirnya kata Sayyidina Umar kepada budaknya, ente ambil ridana, ini rida ya. Kalau yang dipakai di sini imamah. Kalau rida ini selendang, bukan sorban, selendang. Kita nyebutnya sorban. Ini ambil ridana. Nanti kalau ada apinya ente katakan, ya nar, hada rida Umar ibnul Khattab. Api, ini rida Umar ibnul Khattab. Waktu itu beberapa lama beliau ngomong, datang tuh api. Waktunya tiba datang api, ini budaknya udah mempersiapkan. Dia betangkan di mukanya, dia ngomong, ya nar hadza rida Umar ibnul Khattab. Apa yang terjadi? Itu api kabur. Walam ya'ud, enggak pernah kembali lagi itu api. Bahkan cerita yang masyhur, pernah terjadi zalzalah di zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab. Apa kalau kita nyebut gempa bumi? Wah, ini zalzalah sangat dahsyat. Bahkan dikatakan kadatil jibal antaqa. Saking gedenya itu gempa bumi, gunung mau jatuh, mau runtuh. Kan gede banget ya. Gunung mau jatuh. Saking gedenya goncangan gempa bumi waktu itu. Tapi lihat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau mengatakan uskuni. Beliau katakan uskuni ya arat, sambil beliau pecutkan, sambil beliau pukul bumi dengan pecutnya 3 kali. Ya, beli pecut nih bumi, beliau mengatakan uskuni ya arat. Diam wahai bumi. Diam wahai bumi. In lam akun adlan fawainul lil Umar. Kalau saya enggak adil, celaka Umar. Subhanallah. Itu gempa bumi yang dahsyat, begitu dahsyat. Diam bumi. Bahkan dikatakan tidak pernah datang lagi gempa setelah itu. Ini menunjukkan sangat adilnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Banyak kalau kita ceritain ya, mungkin satu lagi. Bahkan dulu waktu zaman Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Dulu tuh orang Mesir pasti buang tumbal, Pak. Kayak orang kita nih, orang tahu deh. Sekarang masih ada nggak buang pala kebo? Yang penting jangan ikut-ikutan ya, musyrik. Nggak boleh yang buang pala kebo buat siapa? Yang ngasih ikan siapa? Yang ngasih ikan siapa? Masa kebo? Masa jin? Allah, jangan takut. Kalau kita yakin jadi. Kayak ente kan gitu mau ikan nggak mandi. Jangan mandi ntar hujan. Ayo, bener nggak? Bener nggak? Emang ada hadisnya jangan mandi ntar hujan? Ada nggak? Tapi karena ente yakin kalau mandi hujan, hujan beneran. Tuh lu si mandi ngeyel. Mertuanya marah-marah. Itu juga salah sama. Apain mandi aja, sunnah Nabi, artinya perkara yang mubah silakan begitu ya. Dulu waktu itu di Mesir, orang Mesir tuh buang tumbal. Tumbalnya nggak main-main, bukan pala kebo, perempuan. Jadi setiap tahun ada perempuan yang dijatuhin ke Sungai Nil. Karena mereka yakin kalau nggak dijatuhin ke Sungai Nil, itu Sungai Nil nggak mengalir airnya, kering. Akhirnya Amr bin As
ingin menghilangkan adat seperti itu, dan dia melarang. Subhanallah, itu Sungai Nil kering. Nah, ini karena percaya ya. Sungai Nil kering. Akhirnya Sayyidina Amr bin As nulis surat kepada Amirul Mukminin waktu itu, jadi khalifahnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Nulis surat. Dikasih surat sama Sayyidina Umar balasan. Disuruh surat ini dicemplungin, tahu dicemplungin, dilemparin ya ke Sungai Nil sebagai ganti daripada perempuan. Udah jangan ngirimin perempuan lagi. Udah nih, surat dari saya kasih, lemparin, cemplungin ke Nil. Tahu nggak isi suratnya apa? Isi suratnya cuma simpel. Min Abdillah Amiril Mukminin ila Nil bi Misr, dari hamba Allah Amirul Mukminin ya untuk Sungai Nil di kota Mesir. Wahai Nil, kata Sayyidina Umar, idza kunta tajri min kibalik fala tajri. Kalau kamu mengalir dengan sendirinya, artinya kamu mengaliri diri kamu sendiri, jangan ngalir lagi. Wa in kana Allah al-wahidul qahhar yujrik fa nas'alullah an yujriyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha esa, yang mengalirkan kamu, maka kami minta kepada Allah agar mengalirkan kamu. Itu isi suratnya. Akhirnya dicemplungin, subhanallah, Sungai Nil mengalir begitu deras, bahkan lebih deras dari yang pertama. Ya, ini karomah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jadi ya, kita ambil pelajaran. Dan masih banyak pemimpin-pemimpin adil ya. Di bawah itu ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang juga diceritakan banyak oleh para salaf. Bayangin, kambing makan sama serigala di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Waktu jadi khalifah, beliau kumpulkan istri-istrinya, budak-budak perempuannya. Ente mau anak ceraiin, apa tetap ikut jadi istri anak, tapi anak nggak bisa memberikan nafkah zahir batin sama ente? Kenapa kok beliau bisa ngomong begitu? Karena beliau fokus ngurusin rakyatnya. Ada pemimpin kayak begitu, yang ada jadi pemimpin nambah bini. Masya Allah ya. Jadi masih banyak kalau kita ceritain pemimpin-pemimpin yang adil, yang ini buat kita ya. Tapi ini prinsip, tolong ya ikhwan, wahai asatidzah, wahai kiai, ayo jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kita diperbudak dengan hawa nafsu kita.